di kawasan elit dekat Yogyakarta, sebuah ada kursi-kursi tersusun seperti seseorang sedang berkumpul. Saat mereka menyalakan senter, mereka selalu bertambah. Tapi sesuatu sudah terlanjur keluar dari hutan. Awalnya hanya suara. Malam-malam tertentu terdengar ketukan pelan di pintu rumah warga. Sampai ada satu keluarga yang membuka pintu. Di depan rumah tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki kecil di tanah basah masuk ke dalam rumah. Lampu menyala sendiri. Kursi bergerak tanpa disentuh. Dan suara anak kecil mulai terdengar di dalam rumah. Main, ya. Tatapan kosong, senyum yang terlalu lebar. Mereka masih hidup, tapi terasa berbeda. Itu malam, salah satu warga berdiri di tengah jalan kampung. Setelah 2 pemuda hilang, semua orang menghindari rumah ini. Tapi aku datang untuk membuktikan semuanya cuman cerita. Awalnya normal aja, ruang tamu rapi cuma debu tipis. Seolah tidak ada yang pernah ada di sini. Sampai aku menemukan ini, sebuah pintu di ujung lorong yang seharusnya tidak ada. Dan tanpa aku sentuh, pintu itu terbuka sendiri. Di dalamnya bukan ruangan biasa, lorong panjang dengan banyak pintu. Dan dari setiap pintu ada suara bisik, Ardi. Suara napas terengah-engah dan desahan ketakutan yang tak terjelaskan. Rekaman terakhir, Ardi ditemukan, tapi Ardi tidak pernah kembali. Saat warga menonton ulang, mereka menyadari sesuatu yang mengganggu. Di balik sosok-sosok itu, ada wajah yang familiar. Salah satunya mirip pemuda yang hilang. Rumah itu tidak kosong, dia mengumpulkan penghuni. Setiap orang yang masuk tidak pergi. Mereka menjadi bagian dari dalamnya. Sejak saat itu, malam di desa menjadi berbeda. Mereka tahu rumah itu masih terus mengumpulkan. Warga akhirnya sepakat rumah itu harus dihancurkan. Beberapa orang datang dengan alat berat. Saat mereka mulai bekerja, semua berhenti. Mesin mati. Udara tiba-tiba dingin. Dan dari dalam rumah terdengar suara ramai. Untuk pertama kalinya mereka melihat jelas. Di setiap jendela ada sosok berdiri. Banyak, sangat banyak. Rencana penghancuran dibatalkan. Tidak ada yang berani kembali. Beberapa minggu kemudian, jumlah sosok di jendela bertambah lagi. Padahal tidak ada yang masuk. Rumah itu tidak hanya mengambil dari dalam. Ia bisa memilih. Awalnya mereka diam. Lalu, satu kepala bergerak. Pelan. Mengikuti arah kamera, lalu yang lain, satu persatu, sampai akhirnya semua mata tertuju langsung ke aku. Tubuh mereka tidak berjalan seperti manusia, gerakannya patah-patah, tapi mereka tetap mendekat, perlahan, serempak. Sound of heavy panic code breathing and whimpering. Sudah waktunya bergabung. Antara mereka ada satu wajah baru, bukan aku. Artinya rumah ini sudah punya penghuni. Awalnya mereka diam.
Lalu, satu kepala bergerak, pelan, mengikuti arah kamera. Lalu yang lain, satu persatu, sampai akhirnya semua mata tertuju langsung ke aku. Tubuh mereka tidak berjalan seperti manusia. Gerakannya patah-patah, tapi mereka tetap mendekat. Perlahan, serempak. Sound of heavy panic-code breathing and whimpering. Sudah waktunya bergabung. Antara mereka ada satu wajah baru, bukan aku. Artinya, rumah ini sudah punya penghuni. Mereka mengaku hal yang sama. Merasa seperti diperhatikan, mendengar suara pelan di malam hari, dan mimpi berada di lorong yang sama. Beberapa bahkan bilang mereka melihat pintu di dalam rumah mereka sendiri. Awalnya dianggap sugesti, sampai kejadian pertama terjadi. Seorang pria di kota lain terbangun tengah malam. Di rumahnya ada pintu yang tidak pernah ada sebelumnya, terletak di ujung lorong, setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara yang familiar, bisikan banyak orang bersamaan. Kasus itu bukan satu-satunya. Semua punya satu kesamaan. Mereka pernah melihat rekaman itu. Akhirnya, orang mulai sadar. Ini bukan tentang satu rumah lagi. Tempat itu bisa berpindah. Menurut satu-satunya korban selamat, mereka tidak menarik semua orang, hanya yang melihat dan merasa takut. Laporan berakhir sama. Pintu terbuka perlahan, suara memanggil nama mereka, dan bayangan berdiri di dalam. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Di rumah-rumah itu, hanya ditemukan ruang kosong. Rumah itu tidak lagi butuh bangunan. Ia hidup dari rasa takut. Dan setiap orang yang terhubung akan punya pintunya sendiri. Jadi, kalau suatu malam kamu terbangun dan melihat pintu yang tidak pernah ada, jangan mendekat. Jangan dengarkan suara dari dalam. Bukakan, masuklah. Karena begitu kamu membuka, kamu tidak masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu yang masuk ke dalam hidupmu.